Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang tester. Ojo lali mas bro, tombol subscribe kuwi digawe ireng, like, komen, dan kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Trik ini, trik itu, trik cepat ini, trik cepat itu, tapi senjatanya ora dibahas. Nah, terus piye, kan? Misalnya ditanya ya sama temen tukang servis juga. Bro, milih tester sama-sama murah yang mana? Kalau gua enaknya sih yang manual kalau sama-sama murah. Kenapa alasannya? Oke, cek. Alasannya kenapa kita bahas sekarang, oke? Ya, ini dia penampakannya tester. Alat tempur kita, bos. Alat tempur, alat pencari pundi-pundi opo ya jenenge. Alat pencari rezeki, oke? Alasan pertama, kalau saya ditanya seperti itu karo konco apa karo sopong atau karo pemula yang bertanya. Yang pertama, kalau yang sama-sama murah misalnya, cuman jangan murah bener ya. Sama-sama murah, yang pertama itu menuntut kita untuk lebih teliti. Saya deh bahasa nih, bos. Mengapa? Nah, oke. Kita bedakan ya antara yang digital sama yang manual. Oke. Untuk tipe inilah, tipe digital yang cuma ada volt DC, volt AC, ohm, hertz, ampere, miliampere, dan lain-lain. Oke. Kenapa kok bisa disebut lebih menuntut kita untuk teliti? Oke. Misalnya kita habis mengukur tegangan kisaran 110 atau 115 bagian B plus TV. Oke, kita tadinya habis mengukur tegangan yang kisaran 5 volt. Misalnya tadinya 5 volt di sini ya. Tegangan kisaran 5 volt di sini. Kita itu sebelum melanjutkan pengukuran, kita dituntut untuk terbiasa memindah-mindah probe. Nah, ini otomatis dong kita jadi lebih teliti dalam menyervis. Ketelitian adalah kunci kesuksesan seorang tukang servis. Buset. Oke, pertama itu. Oke. Yang kedua, untuk pengukuran tegangan. Oke. Pengukuran tegangan, kenapa saya memilih manual? Kurang nyerpis tau kenapa milih yang manual? Jadi untuk penunjukan hasil antara yang digital sama yang manual, kok sama-sama murah ya bos ya? Digital sama manual itu kecepatan menampilkan data itu lebih cepat. Mengapa seperti itu? Ya iya. Ngukur kanggo jarum karo menggunakan data. Oke, kita buktikan ya. Sama ini, probe sudah terhubung semua. Bener sih probe. Ya. Ya, probe testernya wis terhubung semua antara negatif dan positif. Oke, sekarang kita akan mengukur tegangan kisaran 15 volt, bos. Alat ukur kita buat mengukur tegangan 15 volt, otomatis di 50 volt dong. 50. Nah, kita di sini sudah dituntut untuk teliti. Kunci keberhasilan tukang servis adalah teliti. Oke, udah 50. Ini udah skala volt. Oke, coba kita bandingkan cepat mana penampilan datanya, penampakan data nih. Nah. Kan tetap cepat yang manual. Oke, 1 wis loro, bro.
Yuk kita coba lagi. Peteng ya. Kita fokus ya. Duh. Nah, terlihat tek katanya. Oke. Kenapa dia harus menampilkan 21 dulu? Untuk menampilkan 15, kenapa dia harus ada angka-angka 0,0? Alah, iku gawe mumet, Bos. Nak nyerpis. Jajal neh. Memang lebih akurat, cuman ya itu malah yang bikin pusing tuh di situ biasanya, oke. Nah, tetap ada 21-nya baru kembali ke 15, oke. Itu poin pentingnya. Kenapa seperti itu? Ya memang dia kalau untuk sistem tester yang digital ini sistem pengolahan data. Jadi pengolahan data dari analog berupa voltase dirubah ke sistem data dan ditampilkan ke LCD, oke. Nah itu. Jadi kalau yang murah ya enakan yang ini aja deh. Langsung thread ngono kayak wis ngono lho ngukur ya. Kenapa sih harus cepat penampilan menampakkan datanya itu? Iya bos, soalnya kalau kita kan tukang servis bermainnya di setrum, di voltase. Dari mulai kecil, rendah, menengah sampai yang tinggi. Itu kalau misalnya ada kerusakan blok regulator TV, misalnya ada B+ yang naik, B+ nya naik sampai 250 volt. Nah nganggo iki ndang jebol, keburu. Kalau pakai ini saya yakin lah. Karena kecepatan arus itu ya mungkin hampir sama, paling sama kecepatan cahaya. Ini belum menunjukkan nilai, elko yang di sana pasti udah meledak mana loh. Keburu ada komponen lain yang termakan. Yaitu kenapa butuh cepat. Oke, ini kita ilustrasikan. Ini regulator ya bos ya. Regulator receiver. Misalnya ini kan output tegangan ini. Output tegangan ini kan 5 volt nih. Gimana kalau powernya ngaco? Misalnya di sini mencapai 12 volt yang tadinya harusnya 5 volt. Ya otomatis nggak cuman regulator yang kena, mungkin bisa kena merambat ke sini, ke impact. Karena apa? Sistem pembacaan yang terlalu lama. Kalau pembacaan cepat kan kira-kira ada tegangan yang terlalu tinggi, ceret. Seperti ini misalnya. Tegangan yang mencapai lebih gitu dari 12 volt misalnya, harusnya 12 volt. Kita bisa cepat-cepat buru-buru dimatikan unitnya itu, bisa langsung dimatikan kembali. Oke, itu yang kedua ya bos ya. Oke, dan untuk poin yang terakhir, mengapa saya lebih suka menggunakan, lebih memilih kalau untuk servis pertama mencari kerusakan, lebih rekomen pakai yang manual. Untuk yang poin terakhir adalah yang manual ini lebih sederhana, lebih mudah untuk mencari seperti konsleting atau kerusakan komponen-komponen. Konsleting, lemah, bahkan elko pun dalam nilai tertentu masih bisa terukur pakai ini. Bisa dites apakah dia bagus atau tidak. Transistor lebih gampang mengukur, lebih mudah pakai tester manual. Oke bos, itu tadi sekedar apa ya, pendapat saya tentang penggunaan tester antara tester digital sama yang manual. Kalau sama-sama murah, catatan kui. Oke, untuk trik pengukuran komponen nanti kita bahas lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.